Selamat datang di Demikian Fakta. Di video kali ini, aku akan membawamu menjelajahi sebuah tempat yang tak hanya dikenal sebagai penjara paling kejam di Indonesia, tapi juga menyimpan kisah-kisah mistis dan kelam sejak ratusan tahun lalu. Pulau itu bernama Nusa Kambangan. Jika kamu cukup bernyali, lanjutkan videonya. Kalau tidak, lebih baik matikan sekarang juga. Nusa Kambangan bukanlah pulau biasa. Sejak awal abad ke-20, pulau ini resmi dijadikan penjara berkeamanan tinggi oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi jauh sebelum itu, pulau ini telah lama dikenal sebagai tempat keramat. Dalam kisah pewayangan, Nusa Kambangan diyakini sebagai wilayah yang dikuasai oleh sosok gaib Betari Duge, penguasa makhluk halus tanah Jawa. Pulau ini juga dipercaya sebagai tempat tumbuhnya bunga legendaris, Wijaya Kusuma, bunga kemenangan yang konon bisa mengembalikan tahta raja. Bunga ini pula yang dipercaya membantu Amangkulati saat melarikan diri dari Trunojoyo. Tahun 1836, Belanda membangun benteng pertahanan di Nusa Kambangan untuk melawan bajak laut. Namun pada 1850, pulau ini dilanda wabah malaria yang menewaskan banyak pekerja pribumi. Sebagai gantinya, Belanda mulai mengirim narapidana dari berbagai daerah untuk membangun fasilitas pertahanan. Sejak tahun 1908, Nusa Kambangan resmi dijadikan pulau penjara. Hingga kini, terdapat setidaknya 9 bangunan penjara yang digunakan dari era Soekarno, Orde Baru, hingga zaman modern. Nusa Kambangan menjadi rumah bagi narapidana kelas berat, teroris bandar narkoba, tahanan politik, pembunuh berantai. Beberapa nama besar yang pernah dipenjara di sini: Hutomo Mandala Putra, anak Presiden Soeharto; Bab Hasan, mantan Menteri; Pramoedia Anantatur, penulis Kusni Kasdut, perampok legendaris ala Robin Hood pertama; Bukit Nirbaya. Tempat ini digunakan sebagai lokasi eksekusi mati. Beberapa terpidana seperti Amrozi, Imam Samudra, dan Eli Gufron tewas di sini. Warga sering melaporkan suara misterius dari bukit ini. Diduga berasal dari arwah-arwah yang tidak tenang. Kedua, Jalan Tunggal Panaluan. Jalan berkelok minim penerangan ini terkenal angker. Banyak kecelakaan terjadi di sini diyakini karena gangguan dari roh gentayangan. Ketiga, Pohon Kamboja 3. 3 pohon besar yang berdiri tanpa daun selama bertahun-tahun. Warga percaya pohon ini dihuni makhluk halus. Seorang sipir bahkan pernah melihat hantu perempuan berbaju putih menangis dan berteriak, "Kembalikan bola mataku." Pulau ini juga dihuni oleh sosok legendaris, hantu Mbah Syukur, hantu tanpa kepala yang diyakini sebagai pimpinan arwah-arwah gentayangan di Nusa Kambangan. Ia adalah mantan narapidana yang dieksekusi dengan cara ditembak dan dipenggal. Konon, ia sering muncul di malam eksekusinya, mengitari penjara tanpa arah. Pulau ini dijaga ketat 24 jam, dikelilingi hutan liar, hewan buas, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Namun tetap saja, beberapa napi pernah berhasil kabur. Pertama, Jani Indo, mantan pimpinan geng perampok pasukan Cina Kota, dijatuhi 14 tahun penjara. Tahun 1982, ia kabur bersama 34 napi lain. 12 hari kemudian, ia menyerahkan diri karena tersesat di hutan bakau. Setelah bebas, Jani Indo menjadi aktor dan penceramah hingga wafat tahun ke-2020. Sebuah kisah nyata bahwa tobat tidak mengenal kata terlambat. Kedua, Saman alias Messi, napi asal Iran yang punya reputasi baik dan dipercaya menggembala sapi. Namun di sisa 8 bulan masa tahanannya, ia kabur dengan menyamar sebagai sipir, lengkap dengan helm dan motor petugas. Hingga kini, Saman belum ditemukan. Banyak yang menyebut dia layak dijuluki Messi, si Raja Gocek, bukan di lapangan, tapi dari penjara. Ketiga, Hendra dan Aguste Eri Yadei, kabur tahun 2017 dengan menjebol plafon kamar mandi, lalu melompati kawat berduri. Ditangkap kembali 3 hari kemudian, setelah polisi menurunkan 100 personel untuk mengejar mereka. Keempat, Kadarmono, si penggembala napi divonis 14 tahun karena perampokan. Kadarmono ditugaskan menggembala sapi. Setelah 2 tahun mengenali jalur, ia kabur saat menggembala. Dan hingga hari ini, tidak pernah ditemukan. Ada yang percaya ia hidup di hutan. Ada pula yang percaya ia punya ilmu kesaktian. Kisah-kisah mistis militer lainnya: Tandu Panglima Sudirman saat napak tilas militer. Tandu yang dibawa taruna tiba-tiba berat. Saat salah satu taruna menoleh ke belakang, ada sosok berpakaian militer duduk di tandu. Rutan militer guntur. Penampakan hantu berseragam dan perempuan berbaju putih sering mengganggu petugas. Rutan ini dibangun sejak zaman Belanda dan memiliki sejarah kelam. Legenda Taruna Merah di Akademi Militer Magelang.
pernah ada taruna yang tertembak dalam latihan. Sejak itu, penampakan sosok tentara berseragam kepalanya berdarah sering muncul di malam hari. Bekas markas militer ini menyimpan kisah hantu tentara dengan lubang peluru di kepala, yang sering menantang petugas jaga sebagai penyusup. Lokasi pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Saudara Amerika. Tempat ini dipercaya penuh arwah tentara yang tidak tenang. Nusa Kambangan bukan hanya pulau penjara, tapi juga pulau dengan sejarah kelam, kisah pelarian dramatis, dan aura mistis yang menyelimuti setiap jengkal tanahnya. Apakah kamu cukup berani untuk menginjakan kaki di sana? Jika suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.